حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul kembali di sini di program kesayangan Sobat Hijrah, yaitu Cerah Cerita. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, Bu Kibo sudah ada di sini dan siap untuk mendengarkan ini perjalanan hijrah dari narasumber kita yang sudah hadir di sini, yang dimana bisa dilihat Sobat Hijrah di Instagram bahwa gondrong, terlihat seperti musisi model. Sudah hadir di sini dengan tampang yang berbeda. Sobat Hijrah. Ada Kang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sedang sibuk apa? Model masih? Gimana order aja sih? Ya tadi gimana order. Terus milih-milih sih sebenarnya gitu. Awal mula Kang bisa terjun ke dunia permodelan. Gimana Kang ceritanya Kang? Boleh tahu Kang? Sebenarnya saya juga bingung ya, tiba-tiba nyemplung aja ke situ. Maksudnya tapi memang nggak di konsep, nggak diniatkan di awal gitu ya. Terus saya pernah dengerin salah satu playlist podcast di di Cerah ya. Kalau nggak salah Kang Ray. Kang Ray mah kan ngelihat fenomena jadi males nih orang nggak sekolah nggak gimana tahu-tahu. Nah mungkin saya yang kayak gitu tuh gitu yang dibenci sama si Kang Ray, model-model kayak saya gitu. Jadi yang tiba-tiba dapat akses buat misalnya kalau iklan nih, kamu iklanin produk ini, kamu modelnya gitu ya, gitu aja. Jadi nggak melewati casting nggak gimana gitu. Oh jadi mengalir seperti air aja Kang? Iya. Saya ada produser, fotoin lah Ya, gitu aja. tapi mungkin memang peran teman-teman UMKM juga ya, jadi teman-teman tuh banyak juga yang punya brand. Nah, masih kelas UMKM, tapi kan sekarang kelas UMKM pun mereka kan budgeting. Oh iya. Terus ngiklan kan di postingan-postingan mereka. Mungkin karena iklan itu terus jadi balap mungkin ya wajah. Oh iya. Mungkin seperti itu, jadi impactnya dari teman-teman UMKM juga gitu. Berarti jatuhnya adalah teman ke teman, teman ke teman, teman ke klien, berarti ya, bisa bilang gitu ya. Seperti itu. Ya gitulah. Jadi memang tidak diniatkan gitu. Terus memang sedikit berkurang ya, karena rezekinya tuh ketika gondrong memang. Terlihat. Benar, ternyata model. Selain model Kang, film pernah, cuman memang itu balik lagi pokoknya yang yang kelasnya entertain gitu ya. Memang nggak semua diniatkan gitu. Jadi memang ngalir gitu aja. Ada tawaran terus cocok, kalau misalnya memang secara passion dan attitude nggak bermasalah, ya udah jalan aja. Selain model, film, ngerja apa lagi Kang? Kalau sekarang bantu ustadz sebenarnya. Dulu Kang? Dulu ya. Kalau dulu sebenarnya gini, fasenya tuh lumayan panjang ya. Ini menarik. Jadi karena kita di sini ingin melihat dulu flashback terlebih dahulu, seperti apa Akang yang dulu dan sekarang sudah berhijrah seperti apa perbandingannya Kang. Jadi awal banget kerja setelah lulus tuh kantoran lah biasa ya. Kantoran jadi divisi administratif di satu perusahaan kurir dulu. Nah dari situ nggak lama karena memang
tergolong mungkin masih muda, terus masih nyari gitu ya, masih banyak penasaran sana sini, nggak bisa komitmen lah gitu. Maksudnya anak-anak muda kan jarang banget ya yang bener-bener komitmennya teh panceg gitu. Tapi emang tujuan Akang pengen kerja masa muda, atau emang terpaksa lah orang gawe? Nah, lebih gitu. ke situ karena memang dulu juga orang tua udah pensiun kan. Orang tua udah pensiun, terus kakak-kakak yang udah sukses nih, mereka juga sudah punya kewajiban buat ngurus anak-anaknya. Keluarga. Jadi saya nggak perlu begging lagi sama mereka lah, ya udah akhirnya. Dan memang nggak, waktu itu pun bukan jadi sebuah permasalahan ya kalau saya harus kerja gitu. Memang karena udah terbiasa dari SMA pun udah terbiasa nggak bareng sama keluarga gitu, seperti itu. Bahkan dari SD. Dari SD kan? Dari SD itu dulu saya tuh sampai punya orang tua angkat kan. Orang tua angkat. Nah, ini SD mungkin mulai dari kelas 3-an lah ya. Jadi saya punya teman bestie lah gitu ya. Yes. Bestie, sering main ke rumahnya, terus ya kadang main nggak tahu waktu, balik maghrib gitu. Terus kadang lama kelamaan jadi nanggung itu kalau balik maghrib, akhirnya tidur di situ. Orang tua nyariin perhatian sebenarnya, bukan nggak nyariin atau ngebiarin gitu ya. Cuman gara-gara apa ya gitu terus, mungkin risih juga ya akhirnya sampai nginep gitu ya, akhirnya dibiarin bertahun-tahun Kang. Karena siklusnya udah nyaman dulu, seperti itu ya Kang ya. Zaman SD tuh ke SMP udah beda sekolah sih Besti teh ya. Udah beda sekolah, tapi kadang suka ketemu. Cuman gaya hidup tadi yang dari SD itu jadi sudah terbiasa, sudah habit. Jadi saya nggak ada di rumah umuran segitu teh tidak masalah gitu. Bukan tidak masalah, maksudnya tidak apa ya, udahlah mungkin bodoh karena nggak dicariin juga akhirnya. Tapi walaupun gitu ya, maksudnya saya tetap komitmen untuk urusan studi, urusan segala macam. Nggak ada cheating lah seperti itu. Cuman memang, nah dari situ tuh akhirnya kan merasa saya bukan orang yang gampang diatur gitu. Orang mengatur saya nggak gampang. Rebel gitu. lah pokoknya mah. Akhirnya ketemu apa-apa yang memang negatif gitu ya, terus saya nggak filter, saya penasaran, akhirnya nyoba gitu kan. Nah dari situ nggak akan ada yang bisa ngelarang saya gitu. Mulai dari situlah. Tapi sebenarnya kalau urusan faith-nya mah standar lah gitu ya. Saya teh muslim gitu, wajibnya sholat walaupun hipokrit gitu ya. Tahu sholat 5 waktu. Oh berarti emang dari masa muda Kang tuh ya udah waktunya sholat ya sholat gitu, walaupun tidak tepat waktu. Saya jam 12 angkewe enggak sholat malah gitu. Oh emang enggak sholat, cuman tidak, kan ada yang orang sampai mau benci gitu ya. Iya. Saya mah tetap percaya gitu, agama saya teh Islam gitu, cuman ya gitulah, hipokrit aja, cuman tidak melaksanakan aja gitu. Lebih ke malas lah gitu. Malas, dan ya pada kesimpulannya memang belum nancep ke hati aja gitu. Nah, di situ dari SMP ke SMA juga sama kurang lebih kayak gitu. Cuman memang di SD sampai SMA itu tadi saya telat. Ada beberapa prestasi, seperti di SD saya juara atlet renang ya. Di SD. Nah, ke SMP udah sepak bola sama ini ya, sama renang di SD tuh. SMP mulai volley, suka basket, pertengahan kelas 2 ke atas suka tembakau. Mulai ini musik keren nih, passion lah. Saya nggak ngomong hukum ya, cuman ngomong ketika berada di dalam situ apa-apa aja yang bikin saya lalai gitu ya. Nah, mulai musik tuh dulu kalau awal-awal era saya tuh Britpop ya, British Invasion lah, zaman 90-an. Nah, terus Shitol Sound masuk, Nirvana dan segala macam. Anak BIP dulu mah terus nyari-nyari BIP sama di
alun-alun deh, kaset-kaset. Dewi Sartika. Yes ya. Masih ngalamin. Sempat ngalamin lah, sampai akhirnya kan kalau dulu mah nggak sekarang mah gampang lah ya gitu ya, mau ini akses apa segala macam. Nah cuman tadi penikmat dulu nih, penikmat, penasaran mulai belajar instrumen segala macam, dan emang nggak sekolah, cuman main-main aja. Nah awal kerja tadi ya, kerja di perusahaan kurir, udah nancep dah si si passionnya di situ. Saya tuh udah mikir kayaknya ini mah udah harga mati saya di musik gitu ya. Mau gimana pun kayaknya udah ke situ condong hatinya. Nah, telat. Sorry ada yang kelewat. Geng dulu kan. Geng dulu. Pesan, aku tuh bertanya-tanya. Ini kalau gangster mah ya. Dan saya teh masuk ke SMP yang secara apa? di Bandung kan? Mayoritasnya gangster, musuh bebuyutan gangsternya saya. Oke. Paham nggak? Paham. Jadi paham. di SMP saya mah baru dakman ngomong Mang Kiki ya. Nah, ayah saya ini Mang Gasbon. Dulu ya, kembar sama Wenda Wendy dan segala macam. Oh ya tahu. Itu teh bubuk ya tiap hari teh digulung lah. Karena benar-benar Akang masuk geng tersebut ya. Iya, saya ngalamin ospek sekali waktu itu. Cuman memang kalau secara keorganisasian mungkin disiplinnya dia nggak ikut ospek, tapi nggak rutin kegiatan. Jadi ya cuman ini aja lah. Dan akhirnya mungkin jadi dinilainya sebagai simpatisan gitu. Iya. Nah, udah berjalan tuh gangster ya ke SMA. Gangsternya mah agak pudar, tapi tadi musik ya. Nah, musik teh bukan belajar sih, lebih ke menikmati dari satu ke satu gitu, sampai akhirnya ketika sudah di dunia kerja tadi ya sudah mikir ini mau panceknya di dia, saya harus saya tidak bisa hidup tanpa musik. Iya. Gangster seperti tidak cocok lagi ya. Kerja ada yang kurang, ternyata bermusik nih sepertinya. Iya, nah di musik mulai tuh beli instrumen segala macam, ngumpulin Kang. Awal kerja tadi yang perusahaan kurir tuh. Dari sana mulai ini saya harus cari kerjaan yang sama dengan passion saya musik. Jadi anak-anak shopkeeper clothing dulu kan sempet. Jadi sebelum dan musik adalah teman sejati nih. Pindah ke kan distro. Tadi rambut bebas terus nggak usah formal gitu ya. Ini kayaknya cocok bisa beriringan. Ternyata ketika di clothingan pun kan kita lihat di depannya doang, nggak jaga toko ya. Kan ada stock of name, ada segala macam. Lumayan juga waktunya. Nggak punya waktu tuh buat main, buat menikmati karena benar plak di situ aja, di toko aja gitu ya. Dan dari segi salary pun di bawah gitu kan. Akhirnya ganti lagi, nyari apa lagi. Pokoknya dulu mah harus yang sesuai passion aja, sesuai attitude gitu, sesuai biar jati keren. diri. Karena ada gengsinya juga lah gitu, seperti itu. Akhirnya dari situ mulai mikirin gimana bisa sambil menghasilkan gitu ya. Dulu teh sempet lagi zamannya rokok Arab gitu ya, sisa. Nah, dulu sempet buka juga tuh di daerah Buah Batu, ada sama teman-teman. Nah, di situ nggak bener karena anak muda nggak bisa komitmen, manajemen keuangannya juga jelek, hancur, bahkan meninggalkan hutang gitu, seperti itu. Nah, udah dari situ ganti lagi dulu sampai akhirnya ya ada clash lah, gesekan gara-gara dari situ ya. Nah, pulang ke rumah orang tua dulu tuh. Akhirnya pulang. Mengembang. Ya.
Lihat dulu yang satu ini, tetap di Cerah Cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Saputra mengajak para jamaah sekalian, mari untuk kita saksikan murotal dan program-program menarik lainnya hanya di YouTube channel Masjid Istiqomah dan Instagram Masjid Istiqomah_BDG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Akbar Mustaqim ingin mengajak kawan-kawan semua untuk mengikuti program tilawah dan program-program menarik lainnya di YouTube channel Masjid Istiqomah Bandung. Kawan-kawan juga bisa mengikuti info menarik lainnya di Instagram Masjid Istiqomah_BDG dan di TikToknya Masjid Istiqomah. Balik lagi di Cerah Cerita Hijrah, masih bareng Boy Kibo dan juga Kang Denny. Kang, Ya. berarti hampir sekitar 9 tahun tidak berada di rumah sendiri. Dengan embel-embel bisa dibilang sudah nyaman di luar, nggak gitu Kang? Ya bisa dibilang kayak gitu. Bisa mencari uang sendiri. Ya itu juga nyaman-nyamanin diri sih sebenarnya. Oh. Tapi nggak tahu ya, pada saat itu memang nggak tahu ya, kalau di rumah teh nggak nyaman aja gitu. Tapi sempat nih dari kerja sebagai kurir, distro juga, terus mencoba hal-hal lainnya, pulang ke rumah gitu kan? Pulang ke rumah tuh karena tadi sebenarnya ada problem tadi Oke. di usaha kan. Gesekan Bisnisnya terus, udah goyang tuh. terus sama memang ada gesekan sama partner juga. Nah dari situ diem tuh lumayan lama di rumah tuh, mungkin hampir 1 tahun lah. Orang tua dulu kan ketika pulang, anakku akhirnya pulang, atau pulang gening. Gimana ya, mungkin kalau secara hatinya mah tadi yang pertama ya, cuman Iya. karena saya tipikal orangnya yang kalau melihat secara zahir seperti itu saya awan sih gitu kan. Iya. Malah ke saya gengsinya. Nah gitu ya, jadi orang tua pun menahan untuk tidak seperti itu karena mungkin udah ya. tahu sifat Akang tuh gitu Dan ya. karena ya Allah yarhamnya sudah nggak ada dua-duanya. Nah seperti itulah, dan ya seperti yang tadi saya awal bilang, jadi memang sampai ke orang tua pun nggak bisa atau seolah-olah tidak berhak untuk mengatur saya gitu. Padahal di dalam hatinya kangen banget. Dan hampir 1 tahun itu ya udah terbilang bukan akhir balik lagi ya, udah harusnya emang orang kerja gitu cari duit. Itu tuh di rumah tuh dibiayain, makan, bangun tidur udah siap. Bahkan dulu ya tadi yang tembakau dibeliin segala macam. Jadi apa ya, kayak raja gitu di rumah. Tapi tetap nggak ngerasa nggak ngerasa feel like home lah. Iya, nggak nyaman aja. Akhirnya teh komunikasi, nggak pernah komunikasi malah. Jadi semoga Allah mengampuni ya, ini masalah dosa. Ini mungkin salah satu dosa yang cukup besar sama orang tua. Jadi kalau saya pulang malam nih Kang, dulu teh ibu teh kan memang agak kurang pendengarannya, terus kalau pulang lewat antara jam 12 sampai lewat jam 12 aja, itu tuh ngetok pintu tuh nggak dibuka, nggak denger mungkin ya, seperti itu. Tau nggak apa yang saya lakuin? Jadi saya jetrekin itu tuh meteran listrik, cepret dibikin kayak dugem tuh. Sampai kan mungkin ibu teh terbangun ya, kenapa ini lampu gitu kicap-kicap gitu. Baru keluar, itu ibu mau buka pintu teh, kata salam pun nggak terucap, jadi masuk nyelontong aja, langsung masuk kamar gitu. Nah seperti itulah gitu ya. Tadi saya nggak bilang
hukum musiknya seperti apa, tapi impact dari kecintaan saya terhadap sesuatu yang berlebihan mungkin jadinya seperti itu. Terus udah gitu, kalaupun perlu saya ngomong, yang saya tanyakan pada saat itu ketika perut saya lapar, ada makanan nggak? Hanya itu saja kan yang terucap. Iya. Itu kalau udah makan, ya udah. Kadang saya buka PC, terus main alat musik atau ya pokoknya biasanya sampai subuh tuh, sampai adzan subuh saya tidur. Separah itulah gitu sebenarnya. Tapi Kang, orang tua nih Kang, pernah ngajak ngobrol nggak sih Kang? Apakah menanya kabar kah? Atau udah benar-benar nggak bisa nih kayaknya mama untuk ngajak akang ngobrol? Karena tadi mungkin ya lebih khawatir apa ya, saya lebih marah gitu. Takutnya mungkin bukan lebih marah, karena memang udah minim komunikasi juga. Takutnya yang minim itu berubah malah jadi nggak ada komunikasi, ataupun mungkin ketika komunikasi malah sayanya marah-marah gitu. Nah, sebelumnya nih Kang, apakah ada, mohon maaf ya, trauma orang tua sama akang ketika apakah akang membentak orang tua? Wah, enggak. Awal mulanya sampai benar-benar Kalau enggak komunikasi sama sekali Kang? ngebentak sih enggak, cuman memang gara-gara tadi ya hidup di luar, terus ngikutin yang memang, jadi saya teh nggak belajar adab sama orang tua segala macam. Akhirnya yang menurut saya passion dan akhirnya masuk ke masuk ke, menurut saya teh kalau misalnya jadi orang yang berattitude harus seperti ini gitu. Nah, jadi karena mungkin sudah punya plot seperti itu, akhirnya ya orang tua juga mengamati, ya udah ini mah sesuai amatan berarti ya. Gitu, daripada gimana. Walaupun sebenarnya ke orang tua juga nggak rebel lah, nggak bentak, nggak ngelawan, cuman memang kayak gitu. Oh ya, sekali karena berkali-kali ketika saya pulang tengah malam itu ngetok susah dibuka ya. Yang pertama ditek-ditekin, yang kedua saking kesalnya karena memang udah capek banget waktu itu, saya sempat tendang kursi di teras waktu itu, kursi di teras. Ibu nggak ngelihat sih, tapi pas udah buka posisi kursinya udah kebalik sampai akhirnya ya di situ teh kelihatan nggak ngomong, tapi memang sikapnya lebih dimana sih, kayak orang ketakutan. Tapi nggak hilang rasa melayani atau menyayangi, rasa sayang kepada anak tidak akan hilang, karena memang selama ada di sana ya dilayanin aja gitu hidupnya teh. Udah sampai situ, nah waktu itu qadarullah bapak meninggal itu masih, waktu bapak tuh masih masih kayak yang kayak kan mungkin orang mah ada yang langsung tercerahkan gitu, atau ini titik baliknya gitu ya. Enggak, malah tambah liar gitu, terus kadang ke rumah bawa siapa lebih inilah, lebih parah malah gitu. Sampai ada waktu itu ya, karena tadi saya teh beragamanya nggak benar gitu, jadi akhirnya mikir semua juga positif lah, nggak ada agama yang negatif gitu. Dulu tuh ada project waktu itu Kang, project seni sih sama anak-anak seni rupa ITB waktu itu kan. Nah, bikin pameran, tapi pamerannya tuh nggak cuman satu seni, ada lukisan, ada patung, ada segala macam lah. Nah, ini performing art. Nah, kebetulan kan saya suka musik yang aneh-aneh lah gitu ya, seperti itu. Dulu tuh perencanakan sama teman-teman ini bikin visualisasi musik dari satu lukisan. Lukisannya Leonardo da Vinci, Last Supper. Nah, jadi lukisan Yesus dan murid-muridnya ya di meja. Nah, di situ kan ada kayak Judas Iskariot yang membelot dari Yesus, terus
yang lain-lain. Jadi si musiknya ini tidak ada lirik, jadi musik aja menceritakan kisah yang ada di lukisan itu gitu. Nah kan dulu mah boro-boro mikirin akidah ya, jadi udah aja. Terus kita teh performing artnya teh memang diniatin banget, disamain tampilannya teh kayak lukisan itu, sampai ke Cigondewa beli kainnya disesuaikan warna-warna itu. Jadi kayak orang mah naon sih gitu, tapi secara kebanggaan buat saya mah itu teh satu hal yang seni yang sangat luar biasa, masterpiece. Mau orang mau orang nilai pakai duit juga tak ternilai bagi saya mah gitu lah, gitu seperti itu gitu. Tapi setelah pikir-pikir lagi kesini mah sekarang udah naonan ogenya gitu kan, seperti itu. Tapi dulu mah kayak gitu. Jadi hal-hal yang pelenceng teh menurut saya mah itu teh tidak ternilai lah, keren gitu seperti itu. Dan sampai akhirnya gara-gara ngulik-ngulik yang unmainstream tadi, akhirnya teh sosialisasi atau komunikasi dengan keluarga juga jelek gitu, seperti itu. Oke, jadi jatuhnya bisa introvert di rumah, ekstrovert di luar ya Kang ya? Atau benar-benar merasa sendiri aja di dalam rumah sendiri, di luar sendiri juga walaupun lagi ngumpul sama teman-teman? Di luar juga kan nggak bisa lah, saya pilih-pilih juga sih sebenarnya gitu. Seperti itu. Jadi tadi kalau misalnya gaulnya dengan yang mau beli saya nggak bisa gitu, seperti itu. Jadi kalaupun saya di luar Kang ya, di luar teh kalau nggak dengan yang memang sekufu pada masanya, sendiri aja gitu. Cocok-cocokan berarti. Pokoknya keluar sendiri, mau kemana asal saya comfort, udah beres gitu. Oke. Gitulah gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu Kang. Perjalanannya begitu panjang saya, tapi hingga akhirnya Kang ada sentilan nih kembali untuk belajar agama Islam. Itu pada saat kapan Kang? Emang nggak bisa dipungkiri juga, memang waktu itu posisi sebelum gelombang hijrah lah ya, sekitar setahunan sebelum gelombang hijrah. Tapi memang setelah saya coba mulai belajar waktu itu, semua banyak tiba-tiba booming di Bandung tuh ya, kajian-kajian tuh seperti itu. Mungkin saya salah satu orang yang terbawa arusnya juga. Cuman memang waktu itu ada triggernya Kang, nggak serta-merta ngikutin gelombang arus itu gitu. Nah si triggernya teh, saya takut salah ngomong. Jadi ibaratnya nih enggak. Dulu Kang, dulu tuh ada clash sama seseorang gitu ya. Clash sama seseorangnya saya nggak sebutin lah, gendernya juga nggak saya sebutin. Tapi akhirnya bisa ketebak. Bisa. Intinya mah saya diajak komitmen gitu. Oke. Cuman saya mah lagi apa ya, kalau orang bilang mah pengennya rock and roll gitu. Nah tapi enggak gitu, maksudnya dia pengen diajak komitmen gitu, seperti itu. Sampai akhirnya ya udah, orang saya emang nggak bisa dibeli ya gitu. Nah seperti itu. Seiring waktu teman-teman teh pada berumah tangga lah gitu ya, seperti itu. Kok kayak yang hampa juga gitu. Hingga akhirnya merasakan kehampaan kayak hampa itu. Terus udah gitu teh, kalau ketemu sama mereka sudah mulai cerita perubahan lah. Nggak bicara agama ya. Tapi kayak dia perhatian sama pasangan, perhatian sama anak gitu. Jadi kayak yang seolah-olah tuh jadi apa ya, jadi belajar. Ya jadi contohnya misalnya udah punya uang, saya sebelum nikah mah beli alat musik. Nah, beli naon dari pas situ nikah, belanja bulanan. Yang saya inget teh ibu kan. Oke. Kok saya apa ya, udah nggak ada, baru
saya belum ngasih nih sama ibu yang kayak begini gitu. Saya nggak mikirin masalah pasangan waktu itu, atau mungkin kepikiran yang boga budak, enggak, cuman pas ngelihat teman-teman seperti itu, yang saya benar-benar tiba buat pisan gitu ya, asa dongkol banget, kok saya tidak memberikan ini kepada ibu saya gitu, seperti itu. Sahabat hijrah, kita bakal cari tahu lagi, kita akan benarkan cerita lagi. Ini makin seru nih dari Kang Denny ceritanya, tapi jangan kemana-mana dulu. Tetap di cerita hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Saputra ingin mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan program tilawah di YouTube Masjid Istiqomah Bandung. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lainnya, dapat di-follow akun Instagram Masjid Istiqomah_BDG dan TikTok Masjid Istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Akbar Mustaqin ingin mengajak kawan-kawan semua untuk mengikuti program tilawah dan program-program menarik lainnya di YouTube channel Masjid Istiqomah Bandung. Kawan-kawan juga bisa mengikuti info menarik lainnya di Instagram Masjid Istiqomah_BDG dan di TikToknya Masjid Istiqomah. Kembali lagi di cerita hijrah, masih bareng Boy Kibo dan juga Kang Denny. Tadi Kang Denny udah nyeritain bahwa ketika teman-temannya sudah berkeluarga, terus sudah bercerita tentang istrinya, bercerita tentang keuangan keluarga, dan Kang Denny langsung terfikirkan orang tua sang mama. Ketika terfikir sang mama, apa yang ada di pikiran Kang Denny, Kang? Sebenarnya waktu itu tuh ya udah pengen pulang ke rumah, meluk, kalau bisa mah nyium kakinya ya dulu teh, pengennya gitu ya. Tapi ternyata masih ada sekat gengsi teh di dalam hati, masih gede gitu ya, seperti itu. Egonya terlalu tinggi. Masih. Jadi tadi ya, pertama bukan ke agama dulu lah, tapi lebih ke perhatian, kasih sayang lah gitu ya. Nah itu yang saya nggak pernah berikan kepada siapapun waktu itu. Nah, pengen pulang, pengen inilah, tadinya pengen cuman tadi gengsi. Nah, dari situ teh udah mulai mikirin tuh gimana ya caranya supaya, walaupun memang sedikit akhirnya udah ada komunikasi nambah lah gitu ya, bukan nanya makanan aja gitu. Apakah yang benar-benar pertama kali nih ketika oke deh, akhirnya kalau bahasa Sundanya mah orang kudu nurunkan ego nih. Pulang dari pasar waktu itu, wah dari pasar, dari mana gitu. Udah Cuma mulai gitu nambah gitu ya, awal-awal ingetnya gitulah, udah mulai nambah. Nah lama kelamaan ada tuntutan lah, kayak yang saya harus datengin siapa ya supaya bisa ada triggernya berarti ya di situ. Ya kayak udah punya hutang banyak lah. Emang kita sama orang tua ya hutang nggak mungkin kebayar lah gitu ya. Udah mulai seperti itu. Nyari kemana? Ya awalnya mah nanya, curhat sama teman, ya ngelihatnya teman-teman yang emang sudah mulai ngaji gitu ya. Akhirnya ada yang ngajakin juga, coba deh datengin ke kajian ini. Akhirnya datang juga. Sebenarnya yang saya butuhin mau waktu itu emang teman saya aja gitu yang buat diajak ngobrol gitu. Biar lega kan, aja unek-unek di pikiran akang dan di hati. Ketika orang pengen curhat kan sebenarnya cuma pengen ngomong aja, nggak butuh solusi. Iya. Tapi ya ala kulihal ya
ketika datang ke kajian gitu ya akhirnya jawabannya dapat dari sini, jadi convert, datang terus ke kajian, datang terus mulai jalanin tuh ibadah mahdoh ya, sholat mulai rajin, mulai baca Quran lagi lah. Ya seperti itu, alhamdulillah. Seiring waktu berjalan sampai akhirnya mah di rumah teh komunikasi teh intens banget sama si mamah teh dulu, sama kakak, ada kakak juga kan di sana tuh. Udah mulai intens banget sama keponakan juga diajak ngobrol, karena kan waktu itu masih ada keponakan juga di rumah. Bahkan waktu itu sudah kerja di perusahaan jasa import. Nah, gaji lumayan, salary-nya lumayan gede lah gitu. Dari situ tuh kadang kalau misalnya punya duit nih, ngajak wisata kemana, si keponakan diajak gitu. Terus lagi mau makan apa nih, misalnya lagi pengen makan Eropa, Sunda tuh kita ajak gitu. Udah mulai intens seperti itu. Sampai waktu itu teh ya karena belajar lah kajian-kajian. Ini kalau mau cari pasangan nih, gak usah pacaran gini. Mulai ta'aruf. Dapet tuh waktu itu istri saya teh kenal di Al-Latif dulu, karena awal-awal kajian ke Al-Latif. Bahkan di sini juga sempat rutin dulu di Masjid Istiqomah bareng anak-anak Pantalim dulu kan sempat di sini. Nah, dari situ mulai sering kajian rutin sampai akhirnya nemu jodoh, direstuin juga sama ibu, ta'arufan, akhirnya nikah lah gitu ya. Nikah problemnya mulai lain nih, lebih ke kerjaan. Karena kan di jasa import itu waktu itu kita ada entertain, ada refund, ada yang kayak gitu-gitulah. Kan belum sampai ke bab muamalah waktu itu gajinya. Sampai galau lagi nih. Karena dulu kita punya account itu ya, pasti ada entertainnya lah, biar kita dapat order kayak gitu kan. Nah, saya pikir ini saya udah mulai ngasih makan anak orang gitu ya, yang sekarang jadi istri saya, masa harus makan yang subhat gitu. Akhirnya yaudah belajar sampai sambil ngeyakinin diri waktu itu ya. Qadarullah waktu itu tuh gempa tsunami Banten ya. Nah, saya sama teman-teman mungkin kenal ya Kang Rizky Lope. Oh iya. Nah, Kang Rizky Lope waktu itu sempat kesini juga kan. Bareng anak-anak explore dulu berangkat ke Banten. Jadi relawan lah gitu, seperti itu. Dan memang di situ juga kita udah mulai ngerintis NGO waktu itu. Awalnya memang ya kita mah benar-benar hikmat aja gitu seperti itu. Tapi ternyata untuk hikmat dan intens itu butuh juga di cover lah gitu. Maksudnya dalam artian maisahnya juga harus terpikirkan gitu orang-orang itu. Nah, akhirnya ada kesempatan nih untuk kerja di tempat yang lebih positif gitu. Saya resign tuh dari kantor yang lama. Nah, tapi di kantor yang lama pun memang dulu sempet ramai juga sama si bos teh. Ramainya perkara jenggot dulu teh. Dulu mah kan klimis gitu ya. Jenggot itu dan ntar susah loh dapat customer katanya gitu. Karena kan marketing forwarder itu kan biasanya kalau cowok orang purchasingnya ngadepin yang cewek gitu. Iya. Karena udah gitu biasanya beliin tas apa segala macam, ikutin aja nanti dapat account gitu, dapat order gitu ya. Nah, saya bilang enggak lah. Dan memang udah dari waktu mulai ngaji pun ketika ada tamu, ada klien apa segala macam, si bosnya udah ngeliat kok nggak mau salaman gitu. Nggak mau salaman sampai akhirnya ya lu tuh kenapa sih jadi fanatik gitu biasa ya bahasa. Memang dulu waktu itu ya biasa standar ya, orang-orang baru belajar ngejos gitu jawabannya juga. Saya bilang, bos, daripada kepala saya ditusuk pakai paku panas, saya bilang teh emang bos mau gitu. Jadi nyampein ke orang dengan cara itu yang akhirnya teh naon sih ustadz lain gitu ngomong kayak begitu, akhirnya teh ya nggak didengar lah gitu. Sampai
Saya juga salah sebenarnya gitu ya, untuk menyampaikan hal itu. Karena masih ada ego teh ya kan. Dan nggak gitu. caranya kayak nggak kayak gitulah gitu ya, sampai akhirnya mending diem harusnya mah gitu. Cuman dilawan terus kayak gitu tuh akhirnya. Tapi nggak dipecat waktu itu tuh nggak. Masih tetap ditahan. Dan sampai sekarang pun komunikasi baik sama si bos teh. Kadang kalau misalnya saya ada event-event yang memang sifatnya keagamaan, suka support, suka jadi donatur gitu, membantu. Nah cuman ketika ngomong gitu akhirnya jadi keingetan sama orang tua dulu, jadi si bos nanti merod gitu, jadi nggak nggak salah kumahamannya gitu. Jadi nah cuman akhirnya saya juga mikir waktu itu teh, daripada gaji saya juga nggak maslahat gitu ya, saya coba rubah dulu, awalnya nggak langsung resign, rubah dulu semua sistem. Customer saya nggak saya kasih refund, nggak saya kasih entertain gitu. Coba di seperti itu kan, alhamdulillah hilang semua akunnya Kang. Jadi kan kalau forwarder itu ya, marketing forwarder itu kan kita datengin pabrik yang biasanya tuh brand besar, place order di sini. Taruhlah misalnya satu brand sepatu sport ada di Banjaran, waktu itu pabrik besar sepatu sport, jangan sebut merek kan ya. Nah itu tuh Kang, kalau misalnya bahan bakunya ngedatangin dari luar itu kan satu hari, jangan hitungan satu hari, 1 jam dia lolos produksi aja kan bisa rugi tuh. Iya. Makanya saya ngurus importnya itu, bahan bakunya. Nah ketika bahan baku impor itu ada terus kan, kita dapat akunnya keisi terus kan. Beda dengan marketing mobil, cari satu orang beli mobil. Nah makanya kalau misalnya saya sudah punya klien satu pabrik gitu ya, itu tuh akunnya ngalir terus. Misalnya kalau yang intensitas import bahan baku itu dia sebulan 10 taruh lah ya, kita punya fee insentif $100 misalnya, dari itu aja udah berapa dari satu. Nah itu teh jalan gitu aja gitu. Harus benar-benar ngalir aja terus. Tadi si kasih bonus ini di entertain. Tapi memang nggak saya generalisir ya, maksudnya nggak semua orang purchasing atau punya kebijakan di perusahaan itu seperti itu, nggak semua gitu ya. Cuman rata-rata memang seperti itu. Dan ketika kita mengambil akunnya orang, ya kita juga harus bisa lebih kuat daripada itu gitu kan. Nah mulai dibersihin tuh, akhirnya nggak ada order aja ya waktu itu tuh. Bener-bener akan merubah itu semua, jadi hingga akhirnya nggak ada yang mau order ke saya buat jasa import. Waktu itu kan klien-klien udah mulai berkurang, saya komunikasiin di mana import ada nggak. Ya Pak, udah lama sepi dari bapaknya katanya. Oh gitu. Saya bilang ya udah, mulai akhirnya ada deep talk waktu sama si bos teh. Gimana Den? Iya Pak, saya juga gelisah, saya bilang gitu kan, kalau misalnya harus kayak gini terus polanya. Saya juga nggak mau menggurui bapak, akhirnya kan mulai bijak lah ngomongnya. Cuman kalau misalnya saya mah jujur aja mulai gelisah kalau polanya seperti ini terus. Nah dan saya juga nggak mau saya jadinya kayak dapat gaji buta di sini. Akhirnya saya waktu itu resign. Apakah resignnya benar-benar baik-baik saja atau? Saja. Sampai saat ini pun kalau misalnya saya minta support, terakhir saya waktu itu ada Syekh dari Mesir, Syekh Tuhi waktu itu sempat nemenin di Bandung gitu kan, safari dakwah. Dia yang support untuk makan malamnya waktu itu selama 2 minggu kalau nggak salah. Beliau yang support tuh, karena kan beliau punya usaha resto juga di Bandung gitu. Seperti itu. Ya baik-baik aja alhamdulillah. Nah, sahabat hijrah, nanti kita akan membahas tanggapan keluarga nih. Seperti apa ketika tiba-tiba kok Kang Denny bisa berubah gini 180 derajat, teman-temannya yang dulu-dulu seperti apa nih tanggapannya ya. Jangan kemana-mana dulu dong, tetap di Cerah Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Saputra ingin mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan program tilawah di YouTube Masjid Istiqomah Bandung. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lainnya, dapat di follow akun Instagram Masjid Istiqomah _BDG.
dan TikTok Masjid Istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Akbar Mustaqin ingin mengajak kawan-kawan semua untuk mengikuti program tilawah dan program-program menarik lainnya di YouTube channel Masjid Istiqomah Bandung. Kawan-kawan juga bisa mengikuti info menarik lainnya di Instagram Masjid Istiqomah_BDG dan di TikToknya Masjid Istiqomah. Balik lagi di Cerah Cerita Hijrah juga Kang Denny. Tadi Kang Denny udah bercerita bahwa dari awal luar biasa sekali ya. Berarti udah berapa kali kerjaan resign hingga akhirnya yang terakhir kerja resign lagi. Tapi sudah mulai berusaha untuk berhijrah. Nah, tanggapan dari temen dulu deh Kang, ketika udah mulai memanjangkan jenggot, terus bersikap lebih menurunkan ego lagi. Tanggapan teman-teman gimana Kang? Di saat teman-teman mungkin Kang Denny geus teu musik deui resign deui. Gimana Kang? Ada macam-macam teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang dulunya sempat bangor gitu ya, tapi yang bestinya lah, kan temen teh banyak ya, yang ada yang deket banget ya. Nah yang bestinya mah alhamdulillah sekarang ikut ngaji lah. Sekarang kita bahkan punya majelis taklim baru gitu tuh sekarang. Nah awal-awal mah memang nggak menjudge sih, rata-rata yang di circle saya tidak menjudge gitu. Cuman memang kayak yang obrolan teh tidak, mereka teh kalau misalnya ada saya gitu ya, tiba-tiba kayak yang ada tertahan gitu, tidak sebebas, tidak seluas dulu. Tapi saya menghargai itu, maksudnya dia pun menghargai kita gitu ya, ketika kita ada di sana, jadi nggak ngebahas yang aneh-aneh gitu. Oh ada sih waktu itu, cuman kok kayak Den kenapa sih asa kaku ngomongnya, maksudnya kayak yang nggak sebebas dulu nih, kata ngik gitu nggak dipakai sekarang gitu kan. Gitu kan dulu mau ngomong tuh wah ceplas gitu. Lu ngomong itu aja enggak gitu sekarang. Sempat ada nanya kayak gitu. Terus kalau dari orang tua nih, justru yang orang tua yang saya dulu bingung mah, si mamah dulu ya nanya, Den Denny Islamnya udah nggak kayak mama ya. Sempet ngomong gitu sih. Nah itu saya bingung dulu kan, karena memang ya tadi ya kan di Islam tuh ada ikhtilaf, ada segala macam. Saya sudah mulai ngambil yang memang nggak biasa diambil sama ibu saya, atau mungkin yang ibu saya lakukan dari kecil gitu, seperti itu. Nah cuman memang di situ awal bingung, aduh harus gimana jawabnya, sampai akhirnya emang nggak dijawab itu teh. Tapi dulu belajar ya, akhirnya ya yang penting mah adab lah sama orang tua, dan itu tidak jadi dipermasalahkan lagi gitu. Seperti itu. Cuman memang waktu itu pertanyaan itu bikin saya bingung. Langsung bingung mau menghindar dari situ atau mau ngobrol lagi atau gimana, jadi bingung lah gitu. Tapi akhirnya dijawab Kang sama Kang atau enggak Kang? Jadi ngejawabnya pakai sikap aja sih. Ya ini mungkin juga bisa jadi insight buat teman-teman ya, ketika taruh mulai hijrah gitu ya. Terus ada kebiasaan yang dalam tata cara agama beribadah tuh mulai beda gitu ya. Tapi karena kita belajar dan ada dalil penting kan gitu kan, maksudnya bukan untuk dilawan lah itu ketika ada perbedaan mah gitu ya, apalagi sama orang tua, tetap harus ngejaga adabnya. Dan saya juga nggak jawab itu sih waktu itu, jalan gitu aja sampai akhirnya tidak mempermasalahkan gitu. Kayak mohon maaf, kayak misalnya dulu ada yang meninggal, ada yang tahlil di rumah, saya kan enggak gitu, ya enggak diperdebatkan, tapi ya udah gitu. Tapi Kang, setelah perjalanan hijrah ini, ada kejadian yang gak bisa dilupakan gak sih selama proses hijrahnya ini, Akang? Tiba-tiba benar-benar nih meneteskan air mata gitu. Sebenarnya
kayak nothing special sih ya buat orang mah, tapi sebenarnya setelah sekian tahun belajar yang tiba-tiba mulai, masya Allah ya, kok saya nggak pernah memikirkan bisa merasakan hal senyaman ini ketika sudah ketemu hidayah, belajar gitu, belajar agama jadi kayak yang ruang yang hampa yang ada di dalam hati itu kayak yang sudah mulai ada terisi gitu. Dan itu teh saya baru menyadarinya setelah sekian tahun belajar gitu, setelah sekian tahun ikut kajian, setelah sekian tahunnya mulai jalanin ibadah makdo gitu. Tapi memang kan tadi ya, iman juga naik turun gitu ya. Makanya mungkin buat saya mah prosesnya lumayan lama. Kalau film Mortal Kombat mah gening keluar spesialnya tuh baru kapan gitu, harus dihajar dulu atau gimana gitu, belum langsung gitu. Tapi setelah sekian tahun, bahkan baru setelah menikah lah, baru mikir tuh, baru kepikiran, ya Allah, kalau bukan karena Allah saya nggak akan pernah kerasa hal senikmat ini. Dulu mah boro-boro mikirin waktu lagi di jalan, apalagi hidup di jalan gitu, bisa gitu berkeluarga gitu, bisa punya istri gitu, sempet kayaknya mah enggak lah gitu. Tapi semua itu terjawab setelah ya resultnya seperti ini gitu. Masya Allah, Allah tuh baik banget gitu. Sampai akhirnya oh iya, bukan karena siapa-siapa, cuman karena Allah gitu, seperti itu. Itu yang akhirnya saya berpikir, oh iya, ini namanya hidayah teh gitu. Setelah akhirnya Kang berhijrah, terus mencoba untuk menjadi jalan lurus lah untuk yang lebih baik lagi. Godaan-godaan teh emang selalu ada, Kang. Bagaimana caranya biar godaan itu teh bisa terhempaskan, Kang? Karena banyak sekali dari teman-teman aku juga udah mulai hijrah lagi, tapi itu udah beres itu goyang lagi. Banyak. Apakah ada tips and triknya, Kang? Pertama banyak ya, saya juga bukan orang sempurna lah gitu ya. Ngerasain juga ketika sudah mulai terlibat di urusan entertain gitu, kerasa ada godaan-godaan. Terus orang mungkin apa ya, star syndrome kayak gitu teh ada, peluang-peluang kayak gitu teh ada. Terus yang nah kalau misalnya kita tadi ya, kalau misalnya untuk trik tipsnya, mungkin sebenarnya yang paling efektif mah ketika kita punya circle yang bagus, yang positif gitu ya, circle yang saroleh, itu aja yang dideketin mah gitu. Apalagi kalau misalnya kita punya guru, nah lebih intens ngobrol sama guru. Nah itu yang paling efektif menurut saya gitu ya. Karena ketika saya jauh dari mereka, bingung kalau misalnya kayak lagi ada tugas atau lagi keluar gitu kemana, terus tiba-tiba ada problem lah, bingung harus kayak gimana ya, jauh dari mereka kayaknya apa beda lah komunikasi dengan alat komunikasi juga. Kalau misalnya nanya gitu, harus benar-benar empat mata kan ya kalau bertemu sama kalau guru. saya mah gitu. Jadi memang butuh orang yang langsung ditemui gitu. Menurut Kang Den ini, tobat itu apa, Kang? Tobat teh kalau misalnya menurut saya mah yang secara gamblang ya udah meninggalkan hal-hal yang negatif yang Allah benci ya, nggak dijalanin lagi lah gitu, seperti itu. Terus kita berbuat yang Allah dan Rasulnya senangi, seperti itulah, sesimpel itu. Cuman ada cumannya kalau menurut saya mah, buat manusia-manusia yang seperti saya mah memang tadi mulai ngerasa ini aja kan prosesnya lama gitu. Nah kayak yang sebenarnya proses itu ada takarannya, nggak semua instan gitu ketika sudah nyemplung teh. Jadi kalau saya mah prinsipnya seperti itu, meyakininya seperti itu gitu. Kalau misalnya sudah mulai ada di dalam dengan durasi yang mungkin masih sekitar seminggu sebulan mah kayaknya belum all out di situ gitu, seperti itu.
Karena potensi guncangan juga di tengah ada. Pasti ada naik turunnya. Hijrah menurut Kang Denny berat hijrah teh. Kalau ngelihat Rasul dan para sahabatnya. Jadi kalau kita mah disebut hijrahnya bener gitu hijrah gitu kan gitu ya. Jadi satu hal yang all out menurut saya kalau bicara hijrah ya. Karena banyak juga narasumber, banyak juga teman-teman aku hijrah, enggak, saya mah belum hijrah, masih menjalani hijrah. Jadi ada menjalani sama hijrah. Nah, menurut Kang Denny nih. Saya mah tadi karena kenapa saya bilang berat, saya juga merasa kayaknya kalau disebut hijrahnya masih belum pas gitu ya, seperti itu. Ikhtiar lah mungkin ya, di fase ikhtiar untuk hijrah gitu. Tapi kalau apakah sudah atau belumnya mah kayaknya saya pun tidak bisa menjawab gitu. Terakhir Kang, Oke. Istiqomah Mas. menurut dan juga YouTube Istiqomah TV. Istiqomah harus ada triggernya. Kalau saya yang selalu saya ingat ketika saya futur, kita pernah baca satu kitab ya. Kalau nggak salah di situ yang menjelaskannya juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa Rasul pernah nyampain katanya, man ahabbalillah, barang siapa mencinta karena Allah, wa abgodolillah, membenci karena Allah, wa atolillah, memberi karena Allah, wa mana alillah, mencegah karena Allah, faqad istakmal aliman, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Nah, trigger buat istiqomah tuh tadi tali keimanan. Jadi kalau misalnya Rasul juga pernah nyampaikan tali keimanan yang paling kuatnya al-hubbu fillah, al-bugdu fillah. Jadi tali keimanan yang paling kuat itu adalah tali keimanan ketika kita cinta kepada Allah dan benci karena Allah. Jadi sesimpel itu jalanin hidup teh, yang dibenci sama Allah ya udah kita juga benci, yang dicintai sama Allah ya udah kita ikut cintai, gitu aja. Nah, insya Allah kita nanti bisa istiqomah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kang, terakhir Kang, boleh Kang ajak sobat hijrah semua untuk bersama-sama belajar untuk berhijrah. Ajak. Buat teman-teman yang mungkin pengen belajar ya, pengen belajar lebih untuk menjadi lebih baik lah ya. Kalau misalnya hijrah tadi, karena saya prinsipnya berat lah ya hijrah mah. Kalau misalnya mau disetarain dengan para sahabat, yang pertama ya mungkin bisa datang ke Masjid Istiqomah. Ada pemuda Istiqomah gitu ya. Insya Allah teman-teman saya juga yang dari jomblo sampai ada yang punya jodoh gitu ketika join di pemuda Istiqomah. Udah gitu kan ada taklim juga segala macam. Ikutin taklim. Terus perbanyak circle teman-teman yang punya vibe positif. Udah gitu jangan jangan minder ketika merasa tidak punya potensi. Karena Bilal bin Rabah saja potensinya hanya azan ya, yang jelas azan, tapi dia sering menjaga wudhu, terompahnya terdengar di jannah gitu ya. Nah, hal-hal yang simpel yang bisa kita lakukan tapi kita dawam, insya Allah itu juga bisa menjadi satu hal atau daya tarik yang Allah memberikan keriduan kepada kita. Insya Allah seperti itulah. Itu mah masukan aja lah gitu. Allah bisa. Terima kasih. Omongan-omongan kita yang baiknya bisa diambil dan yang buruknya Amin. Dihempaskan saja ya. Sudah sejam kita bercerita panjang lebar tentang perjalanan Kang Denny dari bisa dibilang jahiliyah dan sekarang sudah insya Allah berhijrah. Doakan. Amin. Nah, buat sobat hijrah undur diri, tapi sebelumnya Baik Ibu mau nyampaikan juga, jangan lupa pada hari Selasa jam 1:30 sampai jam 1:30. Terus juga Murotal Quran setiap Rabu di Istiqomah TV. Ya, sekali lagi terima kasih Sami-sami. Kang Denny dan sobat hijrah semua.
Kalau begitu baik Ibu harus pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan salah-salah tindakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح